Hai, gue Anpra. Lu pernah dengar gak sih tentang kalimat liberating gitu? Liberating itu artinya membebaskan ya. Dan di sini gue bakal memberikan seni out of the box untuk membebaskan diri sendiri dan membebaskan orang lain. Ini tentu yang gue pakai juga, dan gue mau share karena setelah gue uji bertahun-tahun, menurut gue ini salah satu yang punya dampak positif banyak banget gitu. Jadi kalau misalkan gue tanya ke lo, kira-kira kalau misalkan cara lu untuk membebaskan diri itu caranya gimana sih gitu? Kalau lu pribadi, lu punya sebuah strategi nggak gitu, atau lu punya yang biasanya lu bikin sendiri kah gitu? Lu bisa jawab dan taruh di kolom komentar ya. Nah, yang gua sekarang mau share itu adalah seni out of the box untuk liberating, tapi pakai metode tulus. Iya, pakai tulus. Tulus tuh menurut gua sangat liberating, sangat membebaskan. Terutama ketika lu pakai di konteks-konteks yang memang secara rules itu memang tidak ada tidak ada peraturan tertulis untuk ya take and give gitu, untuk harus pamrih gitu. Gue kasih beberapa contoh situasi dan kondisi atau beberapa analogi ya, biar bagaimana sih menerapkan tulus ini dan bagaimana tulus ini bisa works untuk membebaskan lo, bahkan bisa membebaskan orang lain juga gitu. Jadi misalkan kondisinya itu ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain atau kita memberi untuk orang lain. Ketika kita pakai sistem tulus, ketika kita dengan setulus hati, sepenuh hati, tanpa punya pamrih, tanpa punya motif-motif di balik kebaikan yang kita kasih. Ketika misalkan dia itu membalas kebaikan lo, ya puji Tuhan, alhamdulillah gitu ya, kita bersyukur dan berterima kasih lagi gitu. Tapi kalaupun misalkan dia itu nggak balas budi pun, ataupun dia nggak memberikan feedback, ya nggak apa-apa gitu. Dan itu tidak menyakiti lu jadinya gitu, tidak menghancurkan lu, tidak membunuh lu gitu. Dan ya lu bisa dengan lepas gitu. Misalkan kalau lu pengen melakukan sesuatu untuk orang atau memberi sesuatu untuk orang lain, dan itu juga nggak bikin lu jadi emosi atau sering marah-marah atau sering ribut menurut gua. Dan menurut gua ini bakalan lebih clear juga ketika lu menakar diri, ketika lu refleksi sebelum melakukan sesuatu itu, lu jadinya bisa mikir dulu gitu. Kayak misalkan sebelum lu ngasih sesuatu atau melakukan sesuatu, lu tuh berpikir gitu ya, kira-kira ini kalau misalkan dia nggak bales yang lu kasih,
itu lu bakal biasa aja atau lu bakalan kecewa dan marah. Nah, menurut gue dengan pemikiran itu, lu jadi akan menyesuaikan dengan kemampuan lu, dengan kesadaran lu, dengan pemahaman lu akan diri lu sendiri. Jadi misalkan apa ya? Misalkan gue tuh sebenarnya nggak paham ya sama kayak misalnya contoh ini tuh budaya gitu ya, culture, misalkan culture ibu-ibu gitu, yang misalkan dia itu suka ngasih ke tetangganya gitu ya, suka ngirimin makanan, suka bagi-bagi apa gitu. Nah, tapi misalkan giliran tetangganya tuh nggak ngasih balik makanan, atau misalkan ngembaliinnya wadahnya doang yang kosong gitu, terus misalkan dia tuh jadi kesal gitu, atau misalkan dia itu jadinya gosip, dia jadi ngomongin si orang ini kemana-mana gitu, wah kok dia tuh gini dan bla 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 gitu. Gue nggak suka banget ya sebenarnya untuk bergosip kayak gitu. Nah, menurut gue tuh padahal kan maksudnya tetangganya itu nggak minta gitu, dan bisa jadi kan misalkan tetangganya memang nggak, kebetulan saat itu tuh lagi nggak punya makanan lebih, atau misalkan kan kita nggak tahu ya, maksudnya kemampuan orang lain itu kita nggak tahu gitu, kemampuan atau keadaan perekonomiannya gimana, bagaimana dia itu dalam menyetok makanan, bagaimana apa ya, pertimbangan moralnya dia gitu. Maksudnya misalkan gini, mungkin bisa jadi dia tuh orangnya tuh nggak enakan atau bingung gitu loh ketika misalkan harus ngasih ke orang lain tuh, kayak ini tuh pantas nggak ya, ini tuh oke nggak ya gitu. Jadi kadang bisa jadi karena kayak gitu tuh bahkan jadi nggak lebih merasa tenang ketika tidak memberi apapun gitu, karena takutnya tuh ya nggak sepadan atau nggak apa ya, nggak pantas gitu misalkan. Nah, maksud gue kalau misalkan si ibu-ibu ini ya dia memang suka membagi-bagi makanan ke tetangganya, tapi kalaupun tetangganya nggak balas atau nggak melakukan yang dia lakukan dan dia tetap fine, dia tetap happy aja, dia tetap kesenangannya dia itu bukan di bagaimana dia menerima balik dari tetangganya gitu, tapi kesenangannya itu adalah saat dia itu ya misalkan memberi dan berbagi gitu, suka gitu. Atau misalkan dan menurut gua itu tuh kan membebaskan diri sendiri dan membebaskan orang lain dari yang dia lakukan, dari kebaikan-kebaikan yang dia ingin lakukan gitu. Terus atau misalkan apa ya, atau misalkan contoh lainnya gitu, kayak ketika, atau misalkan soal nyapa deh ya, biar lebih gampang lagi. Misalkan lo itu merasa senang untuk nyapa gitu, untuk nyapa duluan, untuk senyum duluan gitu. Nah, kesenangan lo yang itu lo lakukan dengan tulus gitu. Jadi misalkan orang lain itu tidak memberikan respon yang sama seperti yang lo lakukan, atau tidak melakukan yang lo lakukan, lo tuh bakal tetap ya fine gitu, baik-baik aja, dan lo tetap melakukannya terus, karena kesenangan lo itu adalah ya ketika lo bisa ramah gitu, bisa senyum sama orang lain kayak gitu.
Jadi berikan dan lakukan apapun yang berikan dan lakukan apapun dengan tulus, yang dimana ya tadi tanpa pamrih gitu. Jadi lo akan selalu membebaskan diri lo itu untuk melakukan atau memberikan apapun gitu. Atau kalau misalkan lo sering punya tendensi gitu, ketika lo melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu tuh itu sering bikin lo emosi, sering bikin lo kesel, sering jadi masalah atau merusak hubungan lu sama orang lain, itu lebih baik lu yang nakar sendiri gitu. Nakar sendiri bahwa hanya berikan atau hanya kasih yang memang lu bisa tulus dan ikhlas aja gitu. Jadi lu juga bisa lebih menjaga hubungan baik dengan orang lain gitu, dan lu juga jadi less stress gitu ya, nggak overthinking gitu, nggak terlalu mikirin orang mau bagaimana gitu. Atau misalkan selain lu itu memberikan atau melakukan kebaikan itu dengan tulus, lakukan juga misalkan dengan pemahaman gitu. Jadi lu tuh punya pemahaman atau punya dasar yang jelas gitu, bahwa lu melakukan ini karena memang lu punya dasar-dasarnya, plus lu juga tahu ini sesuatu yang baik misalkan untuk lu gitu, untuk jangka panjang, untuk diri lu sendiri, untuk hidup lu gitu. Dan terkadang ini tuh berhubungan juga sama sangkos ya, sangkos fallacy gitu. Sangkos fallacy itu adalah yang biasanya membuat orang itu terjebak sama orang lain atau terjebak di hubungan toksik atau pasangan toksik, karena ya selama ini yang udah dikasih dan udah dilakukan itu, dia merasanya itu bahwa ya takut rugi gitu kalau misalkan ditinggalin atau diputusin, karena berpikir ya sayang, maksudnya sayang yang udah dikasih dan udah dilakuin, ataupun sayang waktu gitu kan, merasa udah rugi waktu gitu, udah menginvestasikan waktu, udah menginvestasikan banyak hal. Maksud gue tuh itu kan pemikiran yang fallacy, yang cacat gitu ya. Lo kalau misalkan menimbang sesuatu tuh bukan cuman tentang kerugian yang sudah terjadi, tapi lu juga harus ngitung kerugian untuk ke masa depan, kalaupun memang fokusnya itu ingin menghitung kerugian gitu. Atau misalkan ya lu ngitung kerugian lu sama sisi positifnya gitu. Kalau lu mengakhiri hubungan ini atau lu mengakhiri hubungan lu sama dia, itu gimana gitu perhitungannya. Kalau misalkan lu lebih besar sisi positifnya atau lebih besar baik maknanya untuk lu dan untuk dia juga, ya berarti kan keputusannya itu lebih bagus ketika ya disudahi gitu hubungannya, bukan terlalu berpikir hanya tentang rugi-ruginya saja gitu. Dan beberapa orang juga menurut gue ada beberapa kasus itu susah move on, susah ngelupain mantan, susah ngelupain hubungan yang dahulu ya, karena masih berkutik dengan pemikiran bahwa gue tuh udah lama banget punya hubungan sama dia, gue itu udah ngasih semuanya, gue udah melakukan semuanya, gue sudah melakukan banyak hal gitu. Padahal misalkan mantannya pun ya sudah move on gitu, bahkan sudah punya pasangan baru gitu, tapi karena dia
terkungkung sama pemikiran kerugian-kerugian yang sudah diberikan dan sudah dilakukan, itu yang menyakiti diri dia sendiri gitu loh, yang membuat dia itu tidak bisa liberating, gak bisa membebaskan diri sendiri dan membebaskan orang lain gitu. Dan biasanya gue pribadi, kalau gue itu selalu mencoba untuk, gue kan selalu berpikir ya sebelum melakukan sesuatu ataupun mengatakan sesuatu. Salah satunya itu ya biasanya gue itu yang mastiin sendiri dulu gitu, bahwa gue ngasih ini atau gue melakukan ini tulus kok gitu. Jadi ya gue akan baik-baik aja gitu sebenarnya. Gue yakin gue bakal baik-baik aja, kalaupun maksudnya tidak ada feedback ataupun misalkan ya B aja gitu. Gue juga gak akan punya kekecewaan yang bagaimana banget gitu. Ya mungkin sedih ada, tapi gue tidak berlarut-larut atau misalkan kayak misalkan, jadi gue yang selalu memastikan diri dulu gitu, supaya gue juga bisa membebaskan diri gue, bisa liberating diri gue, dan gue juga bisa liberating orang yang gue kasih gitu, siapapun yang gue kasih kayak gitu. Ya tentu bukan berarti ketika misalkan dia memberikan feedback atau dia itu berterima kasih atau dia itu membalas kebaikan gue, ya tentu tetap gue sangat hargai ya, gue tetap respect gitu. Itu tuh kayak, jadi itu tuh kayak nilai lebih menurut buat gue pribadi. Jadi maksud gue, kalau misalkan tulus itu, kalau misalnya dia nggak balas pun kita tetap bisa biasa aja. Tapi kalau misalkan dia membalas, ya mungkin itu menjadi sebuah poin lebih gitu. Kayak gitu. Cuman kalau gue itu tuh adalah cara yang gue atau prinsip yang gue terapkan ke diri gue sendiri ketika gue misalkan mau melakukan sesuatu ke orang lain atau mau memberikan sesuatu ke orang lain. Tapi kalau misalkan untuk kalau misalkan bagaimana gue melihat kebaikan orang lain, itu punya standar yang berbeda gitu. Gue bedain. Karena ini tuh berhubungan sama attitude gue dan sama attitude, gratitude, sama integritas gue gitu. Jadi kalau misalkan sama kebaikan orang lain, yang gue ingat dan gue selalu berusaha untuk membalas dengan baik gitu. I give my very best gitu ya untuk membalas ataupun untuk berterima kasihnya gitu. Sebaik yang gue bisa. Ya kalaupun misalkan gue belum bisa balas tuh, ya kadang gue bilang juga kok gitu. Tapi memang gue selalu punya kesadaran diri. Jadi ini bagian dari self awareness juga menurut gue. Kalau misalkan gue merasa orang ini baik ke gue, memberikan kebaikan, melakukan kebaikan, ya gue akan membalasnya gitu, akan berusaha membalas dengan baik. Kalau bisa membalas dengan lebih baik lagi gitu. Jadi kayak gitu sih, dan gue berterima kasih banget gitu untuk orang-orang yang di hidup gue itu memang ya nggak ada juga yang menggunakan hal itu gitu untuk, maksudnya kan ada juga ya beberapa orang itu misalkan yang sampai begitu jelas gitu terlihat bahwa ya lu tuh harus balas kebaikan gue gitu. Terus misalkan jadinya itu minta atau emotional blackmail gitu, melakukan blackmail.
Ya semoga kita dijauhkan ya dari orang-orang yang kayak gitu, dan bahwa ya memang kita pun memang harus punya attitude juga sih. Kalau misalkan ada orang yang baik sama kita, itu ya diusahakan untuk dibalas dengan yang lebih baik. Jadi prinsip yang tadi itu berlakunya itu untuk kalau misalkan gua ngasih atau melakukan sesuatu ke orang lain gitu. Dan bahkan apa ya, walaupun misalkan orangnya tuh apa ya, misalkan contoh, misalkan dia tuh ngomong bahwa gua tuh udah, menurut dia itu gua tuh udah memberikan banyak sekali hal yang kadang gue tuh nggak sadar gue ngasih apa gitu. Tapi misalkan ketika dia itu tidak benar-benar, maksudnya tidak benar-benar melakukan atau membalas yang dia rasakan itu, membalas yang dia terima itu, ya kadang gue juga ya sudah. Gue maksudnya gue tuh nggak yang nagih gitu loh. Gue tuh nggak pernah yang nagih. Kayak katanya kemarin misalkan lo bilang gue gini-gini, kok lo giniin gue gitu. Gue nggak pernah melakukan itu. Ya silakan aja lah. Kalau masalah itu kan toh gue juga sudah memastikan di depan gitu bahwa apapun yang gue kasih dan gue berikan itu memang gue sudah filter. Itu tuh tulus gitu, gue nggak pamrih gitu. Dan menurut gue ya tetap juga ya lu harus tempatkan di konteks yang tepat gitu. Kalau misalkan urusannya sama sesuatu perjanjian yang jelas, ya jangan pakai sistem kayak gini gitu. Maksudnya kayak lu kerja, kayak lu mungkin bisnis gitu ya, jangan pakai konsep tulus, walaupun dalam artian ya lu pakai konsep profesional gitu. Mungkin tulusnya itu ketika lu melakukan pekerjaan lu gitu, tapi ya lu tetap harus profesional dan bertanggung jawab gitu. Apalagi kalau misalkan lu udah dikasih kepercayaan, udah diberikan pekerjaan gitu. Yang namanya kebaikan itu banyak banget. Jangan sempit dalam melihat kebaikan gitu ya. Ya kayak buat standar gue gitu ya, dalam melihat atau memaknai kebaikan tuh, ya gue aja sering terharu gitu sama orang-orang yang nyemangatin gue, yang support gue gitu. Kayak buat gue tuh itu juga bentuk kebaikan yang luar biasa kok gitu. Terutama kalau misalkan ya gue melihat ketulusan gitu. Gue tuh sangat mudah terharu sama hal-hal yang tulus kayak gitu. Dan lu juga bisa cobain ya, apapun yang misalkan lu lakukan ke siapapun, lu bisa coba ukur sendiri aja, lakukan itu dengan tulus gitu. Berikan yang memang lu bisa ikhlas atau lu bisa tulus. Sama mungkin kayak menurut gue mungkin dalam pertemanan gitu ya ada beberapa mungkin yang ada pertemanan itu misalkan pinjeman gitu. Nah maksud gue, atau lu kalau mau minjemin ke orang lain itu bisa pakai sistem ya lu kasih yang sekiranya kalau misalkan dia nggak bayar pun ya lu nggak apa-apa, atau lu memang kasih aja gitu, jangan dipinjemin, supaya nggak merusak hubungan, nggak merusak misalkan persahabatan, ke misalkan hubungan keluarga gitu atau relationship. Menurut gue kayak gitu. Dan menurut gue ini tuh tulus tuh adalah salah satu seni out of the box untuk liberating, untuk membebaskan lu terutama, dan membebaskan orang-orang yang lu sudah lakukan dan berikan gitu. Boleh dicoba, dan kalau misalkan lu punya pengalaman ataupun lu punya contoh lainnya tentang bagaimana tulus ini bisa membebaskan diri lu,
lo bisa share di kolom komentar. Karena enak banget gitu. Tulus tuh membuat jiwa dan batin gue itu sangat damai dan sangat tenang gitu. Karena gue juga gak terlalu banyak pikiran kalau misalkan gue mau ngasih sesuatu atau mau melakukan sesuatu gitu. Jadinya ringan banget dan jadinya nggak ada problem juga sih. Karena ya udah, kadang misalkan bisa jadi untuk cukup tahu aja gitu. Oh ya udah, cukup tahu aja gitu misalkan. Gue tuh nggak yang jadinya dendam, gue nggak benci, gue nggak merasa rugi, gue nggak menyesal gitu kan. Gue juga enggak hancur, enggak kecewa yang gimana banget gitu. Ya mungkin kalaupun menjadi sedih itu wajar-wajar aja. Cuma itu tuh nggak akan long term gitu kesedihannya. Lo bisa cepet move on dan cepet bangkit gitu. Dan menurut gue ini akan sangat membantu lo. Selain liberating, ini juga akan sangat efektif untuk membuat lo itu tidak terjebak sama orang-orang yang toksik atau sama hubungan yang toksik gitu. Karena jadi lo lebih mudah melepaskan hal-hal yang toksik kayak gitu, karena lo tidak pakai pertimbangan sunk cost fallacy. Dan jadinya lo juga nggak menjebak orang lain gitu. Karena buat gua sih sebenarnya kalau gue pribadi sih gue sedih ya kalau misalkan orang stay sama gue misalkan in relationship gitu ya, hanya karena dia itu pengen balas kebaikan gue gitu. Makanya gue juga ngerasa aneh sama orang-orang yang kayak suka ngancem-ngancem orang lain ya lu tuh harus bertahan sama gue karena gue tuh sudah baik sama lu gitu. Menurut gue malah itu orang aneh ya, orang gak waras gitu. Menurut gue itu tuh ironis dan menyedihkan gitu ketika seseorang bertahan sama lo hanya karena dia itu pengen balas budi aja gitu, padahal dia gak ingin bersama lo gitu. Dan buat gue sih itu kacau. Apalagi kalau misalkan ini tipe orang yang kalau marah itu bakalan jujur gitu, jujur bahwa lo tau gak sih, selama ini tuh gue sama lo tuh bukan karena gue cinta, sayang, atau gue memang bahagia bersama lo, tapi gue cuma pengen balas kebaikan lo aja. Dan menurut gue itu lebih pedih ya untuk gue dengar gitu daripada misalkan dia memang ingin menyudahi saja gitu. Kayak gitu. Jadi ya gue sih ngerasa bahwa orang yang bersama gue itu penting untuk dia itu happy juga, penting untuk bawa. Ya memang dia punya perasaan untuk ingin bersama gue dan mau bersama gue gitu, bukan karena membalas kebaikan gue. Mending jangan ya, nggak membalas kebaikan itu nggak harus sampai relationship apalagi menikah gitu. Itu bisa jadi blunder sih menurut gue. Kalau misalkan nggak terlalu dipikir panjang secara cerdas dan bijaksana keputusannya gitu. Segitu aja. Makasih banyak buat yang udah nonton sampai akhir. Makasih banyak udah mengapresiasi karya gue, dan mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata.